Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para penghobi bonsai di mana saja berada, sedikit saya ingin memberikan tip-tip tentang bagaimana membuat atau membentuk gerak dasar bonsai. Ada beberapa cara, ada beberapa tip bagaimana kita mengawali membuat gerak dasar bonsai. Simak tutorial dari saya. Terima kasih. Para penghobi di mana saja berada, ini saya punya setekan pohon waru yang sudah tumbuh batang kecilnya ke atas. Rencana akan dibuat gerak dasarnya. Bagaimana kita membuat gerak dasar bonsai itu menggunakan kawat yang sesuai dengan ukuran batang yang ada. Sangat mudah sekali para penghobi. Kita lihat. Sediakan kawat yang sesuai dengan ukuran batang tersebut. Pilih dan usahakan si kawat itu tidak bergerak-gerak, karena kalau bergerak-gerak nanti batang bonsainya itu bisa mati ranting atau bisa mati cabang. Nah, maka saya tusukkan ini ke bawah, ke lubang-lubang pot, biar si kawat itu tetap bertahan dan tidak bergoyang-goyang nantinya ke batang stekan waru ini. Lalu lilitkan ke seputar batang yang ada. Ini sudah bisa dilihat sangat kuat sekali cengkraman kawatnya, dan usahakan lilitan kawat itu sampai ke atas. Kita butuh satu tekukan saja sebetulnya, tapi bagi para penghobi, kalau kemudian nanti di atasnya akan lagi dicangkok, itu bisa dililit sampai ke atas oleh kawat yang sesuai. Gunakan tang kawat untuk melilit bagian ujungnya. Nah, kalau sudah begini, tinggal selera para penghobi mau dilekukan bagaimana, mau berapa lekukan, terserah para penghobi, sebab itu sangat tergantung pada selera masing-masing. Sementara saya hanya butuh satu tekukan saja sebetulnya, sedangkan ke atasnya nanti rencana mau dicangkok lagi, dan sekarang saya coba untuk dipelintir beberapa tekukan biar nanti bisa dicangkok juga ke depan. Coba diatur, dilihat posisinya biar nanti sekitar 5 atau 10 cm dari setekan yang ada itu tumbuh lagi tunas yang baru, dan batang yang ke atas kita potong, biarkan si tunas itu tumbuh dan nanti kita lekukan lagi. Nah, mudah-mudahan dilekukan pertama itu nanti muncul tunas, dan biarkan tumbuh ke atas. Tujuannya adalah bagaimana supaya si gerak batang bonsai itu bisa ngepen atau nirus seperti pecut. Nah, ini cukup sederhana sekali para penghobi, dan bisa dicoba oleh para penghobi pada bahan-bahan bonsai yang ada di rumah para penghobi masing-masing. Nah, setelah ini usahakan, karena di bawah itu ada tonjolan bekas kawat, ditusukkan ke lubang pot. Maka nanti coba gali
tanah biar posisi pot itu bisa stabil. Simpan di atas tanah. Ini maksudnya biar akar-akarnya nanti tembus ke tanah dan si batang pohon waru ini bisa segera besar. Biarkan aja, jangan dulu dipotong sampai seimbang antara setekan yang ada dengan batang yang tumbuh itu. Dan ada beberapa contoh yang telah saya buat menyangkut gerak dasar bahan bonsai. Seperti yang ini pohon dewandaru atau sianto. Saya dulu sejak kecil memang saya buat untuk memiliki gerak dasar bunjin. Jadi saya coba meliukan beberapa liukan di sini dan alhamdulillah posisinya sekarang sudah seperti ini. Ini memang pengambilan fotonya terlalu jauh, dan ini pohon pusu batu yang saya juga bikin dari sejak kecil. Ini gayanya cukup satu tekukan dan ranting cabang-cabangnya sengaja saya bikin di atas, cukup eksotis. Dan ini juga pusu batu yang gerak dasarnya itu tidak terlalu rame, artinya cukup dari cangkokan lurus ke atas, dan saya potong. Ini tidak main kawat di awalnya, saya potong, dan ini sangat natural sekali karena tidak terlalu kentara permainan tangannya. Ini kalau sudah jadi, walaupun ini kecil tapi cukup menarik. Nah, ini pohon waru yang saya punya juga. Ini hanya beberapa lekukan saja saya kawatin dan kawatnya sudah saya lepas. Nah, di situ ada tunas baru di tengah, itu belum saya kawatin, belum saya liuk-liukan juga, menunggu agak besar sedikit. Dan ini pohon pusu batu juga. Ini twin, gayanya twin. Yang sebelah kiri itu sedikit tekukan dan lurus ke atas, tapi dengan cabang-cabang yang sudah padat dan tinggal beberapa bulan atau tahun saja. Dan ini pusu batu juga dengan hanya 2 lekukan, tapi cabang-cabangnya sudah seimbang, tinggal nunggu waktu beberapa saat saja. Ini sudah naik ke pot kecil, tinggal nunggu keseimbangan panjangnya cabang saja. Dan tolong jangan lupa, ada beberapa gaya yang sebetulnya saya kurang suka, seperti gaya anting putri ini kelihatan sekali campur tangan orangnya itu. Jadi kelihatan sekali bahwa ini betul-betul diliukan oleh tangan orang, bukan alami. Nah, ini kalau saya sebut ya terlalu ekstrim, sebab pohon di hutan itu tidak seperti ini. Maka saya sarankan kepada yang lain, jangan terlalu meliuknya itu betul-betul ekstrim. Nah, seperti ini yang ke atasnya itu hasil tangan saya, hanya sedikit saja, dan insya Allah ke depan akan saya cangkok dan dijadikan ke gerak dasar bunjin. Ini yang di bawah itu ya dari hasil orang, karena saya beli dari orang, itu karya orang dengan lekukan-lekukan yang ekstrim, sementara ke atasnya saya buat sendiri dengan sedikit lekukan gitu. Dan untuk melihat kesan tua dari gerak dasar bonsai seperti saya yang miliki ini pohon sianci, para penghobi bisa mengiris-ngiris dengan pisau atau dengan pahat bagaimana supaya si pohon itu tampak tua. Itu
bisa dilakukan seperti ini, dan insya Allah saya akan review bagaimana caranya. Saya hanya menggunakan pisau saja, ini diiris-iris, dan pohon sianci ini cukup cepat untuk nutup kembali kambiumnya. Ini lumayan berkesan garang, dan ini gaya formal, lumayan besar, dan sudah sangat angker sekali kelihatannya. Itulah bagaimana kita mencoba untuk membuat gerak dasar, membuat kesan tua, dan lain sebagainya. Itu saja para penghobi, terima kasih.